Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahkan berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, berlimpah-limpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bersekutu dengan Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami ini sangat terbatas. Kami butuh tuntunan Tuhan. Berikan kami pengertian, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini, sehingga ini menjadi kekuatan, membawa kami kepada kemenangan, dan kami percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bersekutu dengan Tuhan. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kejadian 25 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Yang terakhir ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara, Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Namun kedua anak kembar ini berbeda kesukaannya. Kalau Esau, Alkitab memberitahukan dia suka berburu dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Nah, berbicara tentang Esau, dia suka berburu, artinya yang dia buru adalah daging. Sedangkan Yakub dia suka tinggal di kemah. Kemah itu ada beberapa pengertiannya. Kemah itu bisa tempat tinggal sementara. Bahkan arti yang lain adalah kemah adalah tempat bersekutu dengan Tuhan. Artinya orang bisa masuk ke dalam kemahnya dan dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, dua anak kembar ini berbeda kesukaannya. Kalau abangnya suka berburu, berbicara tentang daging. Sementara adiknya, kembarannya, dia suka tinggal di kemah, bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan, ada beberapa hal yang kemudian terjadi, yang dialami Esau dan juga Yakub. Nah, saudara, coba kita perhatikan. Esau sampai Esau mati, maka nama Esau itu tetap Esau. Berbeda dengan Yakub. Yakub artinya penipu. Dan jelas orang tuanya dia tipu, abangnya dia tipu,
Bahkan pamannya juga dia tipu. Dia memang penipu. Tapi di tengah perjalanan kehidupan daripada Yakub, Tuhan tidak membiarkan nama Yakub tetap Yakub. Di tengah perjalanan kehidupan Yakub, Tuhan mengubah namanya dari Yakub seorang penipu diubah menjadi Israel. Israel yang kita kenal hari ini. Israel artinya the Prince of God, Pangeran Allah. Jadi yang satu semacam Tuhan membiarkan Esau tetap menjadi Esau. Tapi yang satunya lagi, Yakub tidak dibiarkan menjadi Yakub, tetap namanya justru diubah menjadi Israel. Apa yang menyebabkan? Saudara, kesukaan mereka berbeda. Yang satu suka berburu, bicara tentang daging. Yang satu suka bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya apa yang menjadi kesukaan kita, itu akan membentuk kita, membuat kita menjadi peka. Sekiranya saudara sangat menyukai bola, Anda akan tahu klub mana lawan klub mana, bahkan negara mana lawan negara mana, jam berapa, hari apa, di mana. Anda akan tahu. Apalagi klub itu klub yang Anda sukai, negara itu negara yang Anda cintai. Anda akan tahu. Anda jadi peka di situ. Kalau Anda suka memasak, Anda pun akan jadi peka. Ketika orang masak apa, Anda bisa tahu, Anda bisa menebak dia masak apa. Karena memang Anda suka masak. Anda bahkan tahu bumbu-bumbu apa yang dia pakai. Karena memang Anda suka di situ. Nah, kesukaan itu menentukan kepekaan. Dan kepekaan itu akan membawa kita kepada ketajaman. Nah, kalau kita ingin peka akan Tuhan, tajam mengenai Tuhan, kita bisa peka apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita menjadi peka apa yang menyenangkan hatinya, apa yang menyedihkan hatinya. Maka tidak ada cara lain selain kita suka akan Tuhan, suka akan pribadinya. Kita akan peka akan Tuhan, kita akan tajam akan Tuhan. Kita akan peka suaranya, kita akan tajam dengar suaranya. Karena kita suka akan Tuhan. Kesukaan itu akan membawa kita kepada pembacaan firman. Kesukaan itu akan membawa kita kepada menyembah Tuhan, mencari Tuhan, beribadah. Kesukaan itu akan membawa kita kepada semua itu. Dan kesukaan menentukan apa yang akan kita terima. Pada akhirnya kalau saudara pelajari, terjadi sebuah pertukaran. Ketika Esau hendak meminta semangkok sop kacang merah yang Yakub masak, Yakub mengerti betapa pentingnya hak kesulungan itu. Hak kesulungan adalah hak yang diterima anak sulung, yang tidak diterima anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya, yang cuma diterima anak sulung. Yakub berkata, saya akan berikan sop kacang merah ini apabila kamu memberikan hak kesulunganmu kepada saya. Maka Alkitab bilang Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Berkat Tuhan, itu berkat Tuhan saudara. Dia memandang rendah berkat Tuhan itu, sehingga dia tukarkan dengan hak kesulungan. Yakub anak bungsu menerima berkat anak sulung. Dan kehidupan Yakub adalah kehidupan yang menerima berkat yang luar biasa. Kesukaan menentukan apa yang akan kita terima. Saudara mau menerima apa?
ditentukan saudara suka apa. Dan saya berdoa Anda menerima yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan karena Anda suka akan Tuhan. Dan doa saya, kita menjadi peka, kita menjadi tajam, dan menerima yang terbaik daripada Tuhan karena kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang penting di dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi peka, kami akan menjadi tajam, bahkan kami akan menerima yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.